Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya singgung di sini itu materi tentang asimtot. Asimtot ini ada dua, ada asimtot datar, ada asimtot tegak. Jadi kalau dilihat dari koordinat kartesius, yang ini adalah asimtot datar dan yang ini adalah asimtot tegak. Asimtot itu adalah garis yang tidak boleh disentuh oleh kurva, entah itu persamaan kuadrat, eksponensial, dan sebagainya. Untuk menyelesaikan asimtot datar di sini kan yang tadi ya, sumbu y, kita bisa gunakan limit tak hingga. Kalau asimtot tegak kita tidak gunakan limit, tapi kita yang disorot itu adalah ambil penyebut, dan penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, atau langsung saja deh, fx sama dengan 0. Anggaplah fx ini adalah penyebut, berarti fx nya sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek nomor 1. Ini buku saya ambil dari buku Nanang Priyatna, kelas 12 pastinya. Nomor 1, tentukan dan gambarkan asimtot datar dan tegak untuk fungsi berikut. Kita mulai dari nomor 1. Ada fx sama dengan 3 per x tambah 4. Yang pertama kita mau cari limit, asimtot. Misalkan yang pertama kita cari itu adalah asimtot tegak. Asimtot tegak berarti yang disorot itu adalah penyebutnya. Penyebutnya itu adalah x tambah 4. X ditambah 4 sama dengan 0, x sama dengan minus 4. Jadi asimtot tegaknya ini, asimtot tegak fx sama dengan minus 4. Artinya grafik yang ini itu tidak boleh menyentuh minus 4. X sama dengan minus 4 tidak boleh disentuh. Nah, kalau asimtot datar berarti kita gunakan cara limit x menuju tak hingga ini 3 per x tambah 4. Ini kan kalau kita gunakan cara cepat limit tak hingga, nilainya adalah 0, karena di sini kan 3x pangkat 0, sedangkan di sini pangkat 1. Ketika yang di atas, pangkat yang di atas lebih sedikit daripada yang di bawah, ini pangkat ya, daripada yang di bawah, maka hasilnya adalah 0. Berarti asimtot tegaknya itu adalah asimtot datarnya itu sama dengan 0, atau asimtot datarnya y sama dengan 0. Tidak boleh menyentuh y sama dengan 0. Itu untuk nomor 1. Nah, untuk nomor 2 kita cek. Tentukan asimtot datar dan tegak untuk fungsi berikut. Kita mulai dari bagian A. Ini baru bagian A ya. Kita ke bagian B. Ada 5 per x tambah 6. 5 per x tambah 6 sama saja sih. Asimtot tegaknya itu ya ambil penyebutnya, x tambah 6 sama dengan 0, x sama dengan minus 6. Jadi grafik yang ini tidak boleh menyentuh x sama dengan minus 6. Untuk asimtot datar sama, asimtot datarnya y sama dengan 0. Kalau kita gunakan cara yang sama dengan bagian A, pesawat y sama dengan 0. Kita lanjut ke nomor 2. Ada
fx sama dengan x kuadrat dikurang x kurang 2 per x kuadrat. Aduh, saya perbaiki di sini, tambah kayaknya deh, x kuadrat tambah x kurang 6. Yang pertama, kalau kita mau cari asimtot asimtot tegak, yang diambil adalah penyebut. Ini penyebutnya kan ini, x kuadrat ditambah x min 6 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan, sini x, sini 3, ini 2, ini tambah, ini min. Jadi x sama dengan min 3, x sama dengan 2. Artinya grafik yang ini tidak boleh menyentuh x sama dengan min 3 dan x sama dengan 2. Jadi asimtot tegak fx sama dengan min 3 dan 2. X sama dengan min 3 dan x sama dengan 2. Untuk bagian B, ada yang bisa bagian B, x kuadrat dikurang x kurang 2 per x. Nah, ketika pangkat yang kita mulai dari asimtot apa ini, tegak. Penyebutnya adalah x, jadi x sama dengan 0. Ya sudah. Asimtot datar, nah dia punya asimtot datar enggak? Y sama dengan limit x menuju tak hingga x kuadrat dikurang x kurang 2 per x. Kalau kita gunakan cara limit tak hingga, ini kan hasilnya adalah tak hingga, karena pangkat yang di atas lebih tinggi daripada pangkat yang di bawah. Tidak mungkin sebuah grafik itu memiliki asimtot datar tak hingga. Maka dari itu, ketika pangkat yang di atas lebih banyak daripada yang di bawah, dia bukan namanya asimtot datar, tapi namanya itu adalah asimtot miring. Untuk menentukan asimtot miring, kita harus gunakan polinomial, pembagian polinomial. Coba kita bagi x kuadrat kurang x min 2 bagi dengan x. Yang dibagi pembagian binomial itu polinomial itu paling kiri. Ini bagi ini kan hasilnya adalah x dikali x kuadrat dikurang min x kurang 0, min x, sini min 2, min x bagi x min 1 kali x min x tambah salah, kurang ya, sini min 2. Jadi asimtot miringnya itu adalah minus 2. Jadi untuk yang ini, yang asimtot datar enggak ada ya, di jawabannya asimtot miring. Jadi tulis saja, kalau misalnya gurunya cari mana asimtot datarnya, tidak punya asimtot datar Bu, dia cuman punyanya asimtot miring. Oke, kita lanjut nomor 3. Tentukan asimtot tegak pada daerah positif. Waduh, trigonometri. Asimtot tegak ini nomor 3. Bagian A, AX sama dengan cosec X. Cosec kita ubah dia dulu dalam bentuk identitas. Cosec kan sama dengan cosec sekotan sepersin 1 per sin X. Cara menentukan asimtot datar bukan
kita mulai asimtot tegak dulu. Asimtot tegaknya sama, kita ambil penyebutnya. Sin X sama dengan 0. Sin X sama dengan 0. Cari sin yang menghasilkan 0. Sin berapa yang menghasilkan 0? 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Asimtot tegak saja ya. Jadi, oke. Sin X sama dengan 0, 180 derajat, dan 360 derajat. Kalau bagian B, BX sama dengan kotangan X kosek sek kotan. Kotan kan sama dengan 1 per tan X. Bisa juga cos X per sin X. Jadi untuk asimtot tegaknya sin X sama dengan 0. X yang hasilnya 0 sama ya. Hasilnya 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Oke. Mudah sih kalau asimtot. Nomor 4. Kalau nomor 5 saya tidak bahas karena ada ilustrasi gambarnya. Nomor 4, tunjukkan bahwa Gx sama dengan sin 1 per X ditambah 1 per X memiliki asimtot datar yang berimpit. Di situ ada berimpit dengan sumbu X. Ceritanya begini, tunjukkan bahwa, tunjuk ya Yuda, tunjuk aja. Tunjukkan bahwa ini Gx asimtot apa tadi? Datar ya? Asimtot datarnya berimpit dengan sumbu X. Tunjukkan bahwa asimtot datarnya itu berimpit dengan sumbu X. Karena dia asimtot datar berarti harus dikerjakan menggunakan limit. Tak hingga. Ini sin 1 per X ditambah 1 per X. Karena X-nya berada dalam penyebut, berarti kita gunakan metode substitusi. Limit 1 per X menuju 1 per tak hingga sin Y ditambah Y. Limit Y menuju 0 sin 0 ditambah 0. Belum. Ganti nilai jadi 0, sin 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0. Artinya ini Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 berarti sudah pasti Y nya 0, berarti dia berimpit dengan sumbu X. Oke. Sekian untuk pembahasan asimtot. Jadi kalian cukup ingat inti-intinya saja. Asimtot itu kan ada dua ya, ada asimtot datar sama asimtot tegak. Kalau asimtot datar kita gunakan pakai cara limit. Kalau asimtot tegak cukup sorot penyebutnya saja dan jadikan sama dengan 0 ketika ini tak hingga ya, ketika pangkat yang di atas lebih besar daripada yang di bawah, berarti ini tidak memiliki asimtot datar tapi dia memiliki asimtot miring. Kalau untuk mencari asimtot miring gunakan pembagian polinomial. Ini materi kelas 2.
Ketika M sama dengan N, maka asimtot miringnya maka asimtot datarnya itu adalah A per B. Ketika M kecil dari N, maka asimtot miringnya adalah 0. Itu saja sih kuncinya kalau asimtot. Oke, sekian dari saya. Kalau misalnya kalian punya tugas yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar, dan see you next time. Bye. Tell me